warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi sayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Al-ayat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hari ini hari raya Idul Fitri, hari raya kemenangan, hari raya kembali kepada fitrah, yakni maknanya bagaimana kesiapan diri kita untuk kembali siap menjadikan Allah sebagai Rabb kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang wajib kita sembah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendakwah Al-Quran, untuk mengajak manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan, agar selamat dunia dan selamat akhirat. Demikian pula salawat dan salam ini semoga dilimpahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang sampai hari ini senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 1 bulan lamanya kita mendapatkan tarbiyah dari Allah, kita mendapatkan pendidikan dari Allah berupa rangkaian berbagai kegiatan ibadah, dari ibadah saum, ibadah zakat, infak, sedekah dan wakaf, ibadah tarawih, dan juga ibadah untuk terus kita selama bulan suci Ramadan bercengkrama dengan Al-Quran. Untuk itu hari ini tibanya 1 Syawal. Syawal berarti meningkat. Maka itu pada kesempatan yang berbahagia ini khotib mengajak kepada diri sendiri dan kepada jamaah rahimakumullah, dari rangkaian ibadah itu ada titik tekan yang insya Allah nanti akan menyebar kepada ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan kembali interaksi kita dengan Al-Quran, kita hidup ini bisa terus berpegang teguh dengan Al-Quran. Mengapa? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita tadabburi firman Allah di surat An-Nisa ayat 175. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, yakni Al-Quran, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu, maka kata Allah, kami akan masukkan mereka ke dalam rahmat darinya, wa fadl, dan karunia-Nya.
wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan kami kata Allah akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, ternyata kalau hidup kita di dunia ini berpegang teguh kepada Al-Quran sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah keuntungan akhirat. Walaupun bagaimana hidup kita di dunia hanya sebentar, kita semua akan kembali kepada Allah. Dan tentunya ketika kita kembali kepada Allah, jangan sampai merugi, tapi harus menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan ternyata orang-orang yang hidup di dunia ini berpegang teguh kepada Al-Quran, ada janji dari Allah, mereka mendapatkan rahmat Allah, yakni surga. Bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, tetapi wafadl, mereka pun mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah. Di dalam tafsir, makna fadlun, makna karunia dari Allah adalah nikmat surga. Itu para ahli tafsir bagaimana mereka merasakan suasana hatinya, bahagianya yang luar biasa karena nikmat surga. Ada nikmat-nikmat yang belum pernah dirasakan ketika di dunia ini. Bahkan di surat An-Nisa ayat 69 dan 70, Masya Allah rahimakumullah, ternyata nanti di surga kita punya teman-teman terbaik. Wa hasuna rafiqa. Siapa mereka? Ternyata mereka adalah para nabi, para shodiqin, para syuhada, para sholihin. Saya yakin ketika Bapak Ibu berziarah ke tanah suci, sebelum melaksanakan ibadah umrah, kita ziarah ke makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, pasti menangis. Kenapa? Karena seolah-olah hadir jasad Rasulullah di hadapan kita, dan tak pernah bosan kita untuk ziarah ke tanah suci. Terbayang nanti di surga kita betul-betul bertatap muka seperti ini, berkumpul bersama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata bukan hanya itu karunia dari Allah. Selain bertemu, berteman bersama teman terbaik, Masya Allah, ternyata ahli surga mendapatkan suguhan tambahan dari Allah. Di surat Yunus ayat 26 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka mendapatkan kebaikan. Ternyata yang dimaksud kebaikan di sini adalah surga. Bukan hanya mendapatkan surga, kalau tadi fadlun, kalau sini waziyadah, dan nikmat tambahan. Apa nikmat tambahannya? Insya Allah di sana nanti kita bisa bertemu zat Allah, bisa melihat tatap muka seperti ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini baru kita menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, betapa nikmat dan bahagianya. Itu baru menyaksikan. Bahkan saat kita ziarah ke tanah suci, hadir di tengah-tengah di depan Ka'bah, Masya Allah. Maka kenapa disebut kota Mekah Bakyun, artinya menangis. Tidak ada yang tidak menangis ketika mencium Hajar Aswad, ketika berdekatan ke dinding-dinding Ka'bah, ketika berhadapan berdoa di Multajam. Kenapa? Seolah-olah Allah menyapa kita. Dan ketika itu kita berjabat tangan, ya Rob, hamba siap menjadikan engkau sebagai Rabb. Sabtu hilang, insya Allah. Nah, di surga kita bisa bertatap muka seperti ini. Bahkan Allah menyapa ahli surga. Bagaimana kabar kalian semua wahai ahli surga, orang-orang saleh? Alhamdulillah, kami betapa nikmat ya Rob memenuhi janjimu ini. Ada salah satu jadi penduduk surga itu bertanya, ya Rob, kenapa
kenapa engkau bertanya seperti itu? Maka Allah menjawab, aku akan tambahkan lagi nikmat. Jadi rahimakumullah, kalau di surga bukan dikurangi nikmat. Kalau hari ini kita semakin usia, semakin banyak kenikmatan dikurangi, karena memang dunia bakal fana. Tapi di akhirat nanti justru semakin hari nikmat itu selalu ditambahkan. Maka jangan heran obrolan dari para sahabat generasi awal Quran ini adalah bagaimana mereka berbicara, ngobrol tentang keselamatan di akhirat, tentang surga, tentang kenikmatan surga. Maka itu turun pertama kali Al-Quran itu di kota Mekah, itu banyak isi tentang azab neraka dan tentang bagaimana surga yang Allah janjikan, yang Allah. Jadi orang yang berbantu ada janji Allah. Pertama adalah mencari surga. Kemudian keuntungan yang kedua, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan Allah akan selalu membimbing orang-orang yang berpegang teguh kedekapan petunjuk Allah adalah dengan bimbingannya. Rahimakumullah. Ternyata kalau kita ingin hidup bahagia, bagaimana hidup kita ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah, dan merekalah orang-orang yang beruntung, dan merekalah orang-orang yang bahagia. Alhamdulillah. Orang kalau punya harta, jika dibimbing oleh Allah, maka dia akan bahagia dengan harta itu. Tak sedikit orang dengan harta dan jabatan malah hidupnya terasa sempit. Maka dari itu luar biasa, jangan jauhkan diri kita dan keluarga kita dari Al-Quran, karena ada dua janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana wujudnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran? Yakni supaya mudah mengingat, saya ingin sampaikan dengan istilah 5T. T pertama, tilawah Al-Quran. Quran harus selalu kita baca. Dalam kitab Ulumul Quran, di situ dijabarkan ternyata saat kita membaca Quran mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kita. Mungkin bagi orang-orang sibuk dalam tugasnya, baca Quran ini semampunya. Tapi bagi orang-orang yang banyak waktu luang, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Karena membaca Quran adalah ibadah, membaca Quran adalah bisa menenteramkan hati kita. Walaupun terbata-bata mendapatkan dua kebaikan, tapi usahakan kita membaca Quran yang pasti dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Rahimakumullah, Rasulullah ketika menerima Al-Quran dan menterbiah kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian semua ingin membaca Quran itu nikmat, mendengar bacaan Quran itu nikmat, seperti segarnya waktu pertama kali turun, maka bacalah Al-Quran seperti Ibnu Mas'ud, yakni dengan suara yang merdu dan dengan kaidah tajwidnya. Terus kita belajar. Jangan sampai saat hari ini kita merasa belum pasti belajar Quran, tapi tidak mau belajar. Bismillah, Bismillah. Ternyata maaf, kalau baca sejarah Al-Quran, banyak orang yang belajar itu justru di usia tua. Hanya 1-2 orang yang belajar di usia remaja, Ali bin Abi Thalib dan ada satu sahabat lagi. Kebanyakan sudah tua, tapi ternyata ada semangat yang luar biasa karena datangnya mujizat besar, nikmat yang luar biasa. Mereka belajar dan insya Allah bisa, bahkan tidak sedikit di antara para sahabat ini yang hafal Al-Quran. Baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran, pahami Al-Quran ini. Kemudian tapi amalkan isinya. Mastata'tum. Ini ada seseorang yang masuk surga, ibadah yang lainnya biasa-biasa, tapi dia mencoba mengumpulkan satu amalan sampai terimpikan oleh ulama dari Maroko. Ya, ternyata malam Rasulullah datang kepada ulama Maroko ini agar mendatangi si fulan, dia sebagai ahli surga yang berada di sekitar kota Mekah. Kemudian dia umrah dan mendatangi para ulama yang ada di Mekah, mengajak mencarinya dan menemukan. Ternyata ketika menemukan, kaget. Orang itu pakaiannya biasa-biasa, penampilan wajahnya biasa-biasa. Sampai, kenapa engkau ahli surga? Pasti ada amalannya yang yang disembunyikan. Dia bilang, aku tak pantas sebagai ahli surga.
penampilanku seperti ini. Aku tidak seperti yang lain, rajin baca Quran, rajin tahajud, rajin doa. Masa aku berdusta? Kata ulama ini, aku habis umrah dan aku yakin mimpi itu benar. Apa amalanmu? Ternyata jamaah Idul Fitri rahimahumullah, amalannya adalah menyisihkan setengah gajinya untuk menyantuni janda dan anak-anak yatim. Luar biasa. Makanya saat kita mengamalkan Quran, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan ada seorang sahabat yang mengamalkan lebih bagus dan berbakti kepada orang tuanya. Ini anak-anakku yang ada di sini, berbakti kepada orang tua, sehingga nama sahabat ini terkenal di langit. Qais Al-Qarni. Kenapa? Satu ayat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dia mencoba untuk mengamalkan berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kita pun setelah mengamalkan tahfidz, menghafalnya, dihafal, karena luar biasa rahimahullah. Keutamaan menghafal Quran itu luar biasa. Menjadi keluarga Allah di bumi, dicintai Rasulullah, khairul ummah, sebaik-baik umat, dan juga rezeki barokah. Saya kembali tersentuh ketika di Paguyuban Pasundan ada seorang profesor, Ustaz, apalagi hidup ini yang saya cari, tapi ada sesuatu yang saya belum dapatkan, yakni Al-Quran. Bimbing saya ingin menghafal Al-Quran. Masya Allah, hafalkan Al-Quran walaupun tidak hafal-hafal, asal bercita-cita menjadi penghafal Quran, maka kelak di hari akhirat akan berkumpul bersama para penghafal Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah, yang terakhir tabligh. Saat kita mendapatkan Quran, kenikmatan Quran, maka sampaikan Quran walaupun hanya satu ayat. Insya Allah itu cara kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka hidup kita di akhirat selamat, di dunia insya Allah bahagia, karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum kita berdoa bersama, ada, kalau tadi ayat itu basyirah, kabar gembira, ini ada ayat peringatan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling, kalau tadi berpegang teguh, ini berpaling, ini menjauh dari Quran, nggak tertarik dengan Quran, karena hatinya rusak dengan hawa nafsu, rusak dengan syahwat, dan selalu digoda oleh setan, jauh dari Quran. Maka orang yang jauh dari Quran dan menjauh dari Quran, melupakan Quran, ada dua kerugian. Kalau tadi dua keuntungan karena dekat dengan Quran. Kerugian pertama, di dunia ini akan diberikan hati yang sempit. Punya harta tidak bahagia, apalagi tidak punya. Punya jabatan tidak bahagia, apalagi tidak punya. Disempitkan hatinya oleh Allah. Laisal ghina al-mal walakinnal alqab, kata Nabi. Orang kaya bukan orang yang kaya harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Berlindung kepada Allah agar hati kita tidak disempitkan, maka jangan menjauh dari Quran. Itu kerugian pertama. Dan kerugian kedua adalah dikumpulkan di hari akhirat dalam keadaan tidak bisa melihat. Kalau tadi bahagia karena bisa berpandangan, bercengkrama dengan Allah, justru ada orang-orang yang tidak bisa melihat, sampai protes kepada Allah, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau butakan aku? Dulu aku melihat, kenapa hari ini kau butakan? Aku ingin lihat ya Rabb. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian, dulu datang kepadamu ayat-ayat kami, ada yang mengajar, ada yang mengajarkan, engkau melupakan, engkau tidak tertarik dengannya. Maka hari ini aku lupa kepadamu. Rahimakumullah. Kalau di akhirat kita dilupakan oleh Allah, siapa yang akan ingat kepada kita? Sudah istri menjauh, suami menjauh, anak-anak menjauh, karena masing-masing harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini Allah pun menjauh. Maka dari itu, mudah-mudahan
kajian khutbah yang sangat sederhana ini menjadi pengingat untuk khatib sendiri dan juga jamaah rahimakumullah. Selesai Ramadan ini, bismillah, kita harus mensuasanakan diri kita dan keluarga kita, masyarakat kita untuk tetap bercengkrama dengan Al-Quran seperti bercengkrama kita di bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan berpisah dengan kita, tapi amalan Ramadan jangan sampai berpisah dengan kita, agar kita senantiasa dirahmati oleh Allah, agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah, agar senantiasa kita semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita bercengkrama dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, agar kita senantiasa dibimbing dalam kehidupan ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rabb, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat segala kebaikan, untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, untuk senantiasa memperbaiki pengabdian kami kepadamu ya Rabb. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menganiaya diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Ghafur, ampunilah dosa orang tua kami ya. Allahumma ij'alna ahlul Qur'an, Allahumma ij'alna ahlul Qur'an, Allahumma ij'alna ahlul Qur'an. Ya Rabb, jadikan kami semua ini ahlul Qur'an, menjadi sahabat Quran, menjadi orang yang berpegang teguh kepada Quran, menjadi orang yang nikmat, bercengkrama dan berinteraksi dengan Al-Quran, agar kami semua mendapatkan karunia dan rahmat dari-Mu ya Rabb. Di akhirat kami mendapatkan rahmat dan karunia-Mu, di dunia kami senantiasa mendapatkan bimbingan-Mu ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, bimbinglah agar pasangan hidup kami dan anak-anak kami yang Kau titipkan kepada kami, cucu-cucu kami yang Kau titipkan kepada kami, menjadi qurrata a'yun, kami sejuk memandangnya, generasi yang soleh-solehah, generasi Quran ya Rabb. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf bila ada yang berkenan, semoga manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.